kata mention, saya mau tegaskan di sini bukan kata keterangan tetapi kata sifat, dan tidak boleh diterjemahkan kata benda, kepala. Itu juga bukan substantif, sebab tidak ada artikel. Kalau substantif itu ya secara gramatika adalah artikel dan kata sifat. Di dalam kata sifat itu tidak ada artikel, artikelnya ada sebelum. Sebelum itu yaitu misalnya ho pater. Nah, pater bukan kata sifat. Ya. Sehingga dalam perjanjian baru, sekali lagi dalam perjanjian baru, kata mention, kata sifat mention berasal dari kata megas tadi. Ini mention yang disebut dengan mention komparatif. Oke, saya kembali ke sekarang kesalahan yang keempat. Ya, kesalahan yang keempat. Dr. Welly Pandensolang tidak memahami struktur gramatika bahasa Yunani dalam Yohanes 14:28 yang berbunyi ho patermu misonmu estin. Berikut kesalahannya. Seharusnya klausa di atas disusun sebagai berikut. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu memperhatikan ini, ya, Bapak Ibu nanti akan melihat saya kasih tanda kurung. Yang kuning ini ho patermu, yang di sini jadi misonmu, yang di sini estin. Artinya apa? Kalimat ini Bapak Ibu sekalian, kalimat ini tuh ini menjadi subjeknya. Jadi subjek ditaruh di depan. Kenapa? Karena dikasih artikel. Nah, kalau ini dikasih artikel, itu membingungkan mana yang mau dikasih. Makanya kalau Bapak Ibu baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1, itu kan dikasih tahu ke theos in ho logos. Nah, Anda lihat ke theos, nah theosnya itu tidak ada artikelnya. In pakai bentuk kopula juga, tapi dalam bentuk imperfect, ya. Nah, itu dia kasih in ho logos. Nah, logos itu karena dia itu mempunyai artikel, maka dia dalam terjemahan di depan. Padahal posisinya dia itu kan harusnya theos adalah sang firman. Tapi karena theosnya itu tidak mempunyai artikel, maka dia akan ditempatkan yang tidak mempunyai artikel ditaruh di belakang, Bapak Ibu sekalian. Itu aturan dalam bahasa Yunani, ya. Jadi kenapa di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu terjemahannya dan sang firman itu adalah Allah. Nah, Allahnya ditaruh di belakang karena dia tidak punya artikel. Ini juga gitu. Yang di sini kenapa kok dikasih artikel? Di sini tidak dikasih artikel karena kalau dua-duanya pakai artikel, yang mana yang ditaruh di depan? Nggak boleh. Nah, dalam ilmu bahasa ini dinamakan anartrus. Jadi ini adalah kata benda anartrus, ya. Dia tidak perlu dikasih itu karena tabrakan secara gramatika dia tabrakan. Tidak boleh di sini dikasih. Kalau ada dua akan membingungkannya mana yang di depan mana yang di belakang. Jadi yang kuning ini nanti di depan. Nah, jadi ho patermu estin misonmu. Jadi gitu. Bapakku adalah kepalaku. Nah, kenapa ditaruh di belakang? Karena dia tidak mempunyai artikel. Itu alasannya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya kasih penjelasan ya. Frasa ho patermu yang di depan ini dibentuk dari kata benda. Ini kata benda pater artinya bapak. Nah, dia dikasih artikel. Nah, artikel ini tujuannya untuk membedakan yang satu di depan, satu di belakang. Kalau yang ada artikelnya ditaruh di depan, estin, yang tidak ada ditaruh di belakang. Tujuannya itu Bapak Ibu sekalian, ya. Sama supaya supaya gampang, saya mau tunjukin saja di sini. Saya tunjukkan dalam Yohanes 1 ayat 1. Anda lihat. Di sini ada kata-kata theos in ho logos. Ini terjemahan dari LAI. Firman itu adalah Allah. Nah, firman itu dari hologos. Benar nggak? Benar ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Lah theosnya karena tidak punya ho, ditaruh di belakang. Kalau ini ditaruh dikasih ho, bingung dua-duanya ho. Nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Ilmu bahasa itu punya gramatika. Tidak boleh memberikan kebingungan sama orang. Makanya belajar ilmu bahasa Yunani, kalau paham, Anda itu tidak akan bingung dengan hal seperti ini. Ya, nah saya menerjemahkan satu Alkitab Bapak Ibu sekalian. Dari Matius sampai Wahyu sudah selesai. Saya buatkan penjelasan gramatikanya.
Makanya saya tahu persis yang saya terjemahkan, bukan ngawur. Kalau Bapak Ibu tidak percaya dengan saya, Bapak Ibu cek dulu. Jangan belum lihat sudah tidak percaya. Betul kan? Kan aneh juga. Orang belum nunjukin udah nggak percaya. Hanya karena saya ini orang Indonesia. Mungkin karena saya ini sekolah saya cuma di Indonesia. Kemudian satu orang mana bisa. Ya kita kan tidak tahu. Karena dalam sejarah Bapak Ibu sekalian, ya, Jerome itu ngerjakan satu seorang diri. Wycliffe seorang diri. Luther seorang diri. Zwingli seorang diri. Tyndale seorang diri. Banyak kok di Eropa sana seorang diri mengerjakan. Jadi tidak harus lembaga. Tapi sekarang modern kan beda. Ya saya juga nggak nyalain, nggak apa-apa. Yang mau mau sendirian silakan, mau mau lembaga juga nggak apa-apa. Nanti kan diuji sama masyarakat. Akan dibawa ke kampus-kampus. Bisa nggak menjelaskan terjemahannya? Kenapa kok terjemahannya begitu? Kira-kira begitu, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang pertama seperti itu. Di dalam WHNU kata milikmu tidak ada. Jadi Bapak Ibu lihat di dalam WHNU itu punyanya Westcott and Hort. Ini ho patermu, mu-nya itu hilang Bapak Ibu sekalian, tidak ada. Yang ada itu di kitab kanon Bizantin. Nah, kata Bizantin itu bukan sembarangan tuh. Itu hasil kanon Kartago tahun 419. Itu ada sejarahnya Bapak Ibu sekalian, bukan bikinan sembarang orang. Tapi kalau Westcott and Hort itu bikinannya dua orang itu, Westcott sama Hort itu orang dari Anglikan dari Inggris. Dan dia itu apa namanya? Tidak diakui juga itu di Katolik juga tidak diakui, ya di gereja mula-mula juga nggak diakuin. Nah, itu sebetulnya dia itu sama Protestan juga tidak diakuin karena dia itu setengah Katolik, setengah Protestan itu. Ya, kalau dari Anglikan, gereja Anglikannya loh ya. Itu setengah setengah Protestan, setengah waktu itu loh ya, zaman zaman apa namanya? Abad ke berapa? Nah, abad ke 16 ya, abad 16. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian, kita lihat sekarang ya. Yang kedua, frasa misonmu dibentuk dari kata benda substantif. Nah, tadi kan saya menjelaskan Bapak Ibu, mison itu adalah kata keterangan. Betul kan? Nah, di dalam bahasa Yunani, kata keterangan itu menjadi kata benda. Kata keterangan bisa berubah menjadi kata benda. Coba Bapak Ibu lihat lagi bukunya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kata keterangan bisa berubah menjadi kata benda. Nah, di sini dibuktikan kata misonmu, mu itu adalah milikku. Walaupun kalau nanti dalam konteks yang lain itu bisa menjadi bentuk ablatif dari, ya. Nah, kemarin Dr. Willy Pandensolang itu menganggap ini genetif komparatif. Saya bilang tidak, bukan komparatif. Kenapa? Kalau komparatif dia itu harus menjadi kata sifat. Sedangkan ini bukan kata sifat. Kemudian kalau ini dijadikan komparatif Bapak Ibu sekalian, mu-nya nanti menjadi bentuk bentuk nominatif atau jadi akusatif. Kenapa? Karena ada kata-kata estin. Maka dia di sini harus ditaruh di belakangnya apa namanya? Kalau tidak, ini tidak jadi kata-kata yang tidak bermakna. Jadi begini nanti ya. Bapak Bapak adalah Bapak lebih besar daripada aku adalah. Kalau mau dipaksain dioper ke sana, bapakku adalah lebih besar dari aku. Nah, jadi jadi tidak sama Bapak Ibu sekalian. Nah, kata bentuk kopula itu harus seimbang Bapak Ibu sekalian. Tunggal-tunggal. Betul kan? Tidak boleh sampai terjadi seperti itu. Saya tidak kasih panjang-panjang ya. Nanti Bapak Ibu kalau tidak memahami ini nanti yang dikira saya salah nanti. Padahal Bapak Ibu yang tidak paham. Betul kan? Oke, saya bacakan saja ya. Frasa misonmu dibentuk dari kata benda substantif tidak berartikel, anartrus, mison. Yang diikuti oleh kata ganti milik orang pertama tunggalmu, jadi terjemahannya kepalaku. Nah, Bapak Ibu belum tahu mison ini kok jadi kepala bagaimana? Tahan dulu, nanti saya kasih tahu ya. Keterangan di dalam bahasa Yunani, kata keterangan dapat menjadi kata benda substantif. Nah, perhatikan di sini. Di dalam bahasa Yunani, kata keterangan dapat berubah menjadi kata benda substantif. Karena kata keterangan mison berubah menjadi kata benda, maka secara gramatika adalah cocok ketika mendapatkan tambahan kata ganti mu. Nah, karena ini jadi kata benda,
Ini kan kata ini kan artinya jadi kepala. Jadi kepalaku, yang satu bapakku, ini kepalaku. Jadi bapakku adalah kepalaku. Jadi ayat ini tuh bukan sedang membandingkan antara bapak dengan anak, bapak dengan Yesus, bukan. Dua-duanya tuh bicara tentang bapak, tidak membandingkan antara Yesus dengan bapak. Ketiga, kata kerja copula estin telah diabaikan oleh Dr. Welly. Seakan-akan kata kerja ini tidak ada. Dia tidak menerjemahkan kata estin. Dia menerjemahkan Bapak lebih besar daripada aku. Kata adalahnya tidak diterjemahkan, harusnya diterjemahkan. Paling tidak, Bapak adalah lebih besar daripada aku. Harusnya begitu paling tidak ya. Walaupun nanti bisa saya bantah lagi itu nanti Bapak Ibu sekalian. Tapi paling tidak kan dimasukin. Ini tidak dimasukin, hilang kata-kata estin ini Bapak Ibu sekalian. Itu tidak boleh dalam penerjemahan, tidak boleh membuang kata-kata. Oke? Nah, padahal kata kerja copula ini penting karena kalimat ini sering menyatakan sebuah persamaan yang sederajat antara bapakku dengan kepalaku itu sama. Jadi bapakku dengan kepalaku sama seperti bapakku adalah seorang presiden. Nah, presiden itu ya bapakku. Tidak sedang membandingkan antara saya dengan bapakku. Tidak ada. Konteksnya tidak seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Oleh sebab itu saya mengatakan terjemahan itu salah. Nah, yang secara gramatika memiliki terjemahan, bapakku adalah kepalaku. Nah, jadi terjemahan yang betul itu bapakku adalah kepalaku. Penjelasan. Sekarang saya kasih jelasan. Kok bisa begitu ya? Nanti kita jelaskan. Dr. Welly Pandensolang tidak memahami struktur gramatika bahasa Yunani dalam penggunaan kata ganti bentuk genetif atau ablatif mu. Nah, artinya ku. Nah, ini bukan aku, tapi ku. Walaupun sekarang anak-anak muda sekarang kalau ngomongkan ini milik aku gitu ya, tapi lebih cocok dalam terjemahan milikku karena dia itu sedang menyatakan apa yang dia miliki. Yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 28 yang berbunyi ho patermu misonmu estin, sehingga beliau menggunakan secara salah kata ganti genetif ablatif mu dan memperlakukan kata ganti genetif ablatif mu menjadi bentuk nominatif atau akusatif. Tetapi dia mengatakan, maksud saya Dr. Welly Pandensolang itu mengatakan bahwa kata ganti genetifmu adalah kata ganti komparatif yang diterjemahkan aku. Nah, ini tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Kalau menerjemahkan aku, itu harus nominatif atau akusatif. Beliau menunjukkan beberapa komparasi boleh, tapi apa namanya? Dia melupakan pengertian dari kata mison ini bukan kata sifat. Jadi tidak boleh dijadikan kata keterangan ini menjadi kata sifat bentuk komparatif. Yang kelima, Dr. Welly Pandensolang selain tidak memahami perubahan leksikal dari kata dasar megas ke dalam bentuk komparatif yang seharusnya mison, harusnya mison begini Bapak Ibu sekalian, dari megas itu ke mison, pakai omikron. Bukan menjadi mison, pakai bentuk omega ya. Dua, beliau juga tidak tahu tentang perubahan dari kata keterangan yang di dalam bahasa Yunani dapat berubah menjadi kata benda substantif. Nah, ini dia tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Kata keterangan itu ya bisa berubah menjadi kata benda, namanya kata benda substantif. Kenapa dia tidak dikasih artikel? Karena dia harus anartrus, karena di depannya sudah ada ho pater. Kalau ada bingung, yang mana di depan, mana di belakang. Yang ketiga, beliau juga tidak tahu kalau sebagai kata benda substantif, kata mison pada zaman kuno memiliki arti kepala. Nah, dia ini juga tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Dia taunya besar, dia tidak tahu kalau punya arti kepala. Nah, di mana buktinya? Saya kasih. Bukti tentang hal ini bisa dilihat dalam kamus leksikon SLJ. Bapak Ibu cari Little Scott and Jones ya. Nah, nanti Anda cari di situ nanti ada kolom di bagian bawah itu nanti menjelaskan bahwa mison ini adalah kata adverb, kata keterangan. Nah, di dalam kata keterangan yang pertama dia menjelaskan, kalau tidak salah dia menjelaskan 3 baris, kemudian di bawah lagi ada satu lagi penjelasan. Nah, di baris yang pertama itu Bapak Ibu sekalian, dia menjelaskan as title sebagai gelar. Nah, di situ ada kata-kata yang mengatakan mison komis. Nah, komi atau komis ini itu desa Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau orang dulu bilang kepala desa itu bilangnya mison komis. Artinya
headman of a village. Jadi kepala desa atau kepala kampung. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kata mission itu artinya kepala. Nah kalau Bapak Ibu tidak percaya, baca ini, saya kasih ini. Bukunya ya, Poxy 1626.5 abad keempat. Kemudian Apollonius, Discolus Grammaticus. Nah, abad kedua. Nah buku-buku ini Bapak bisa dicari. Betul nggak omongan saya? Anda cari di Liddell Scott and Jones. Saya menerjemahkan tidak ngawur, Bapak Ibu sekalian. Saya punya data. Saya mengerti setiap perubahan kata-kata. Makanya saya bisa menjelaskan semua kesalahan Dr. Welly Pandensolang detail, Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya ini dibicarakan pribadi dengan saya juga tidak akan membuat ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi karena sudah viral, banyak yang menanyakan kepada saya, terpaksa saya membuat bantahan, ya.